Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita ketemu lagi kali ini di podcast ya bersama bintang laga yang pernah berjaya dan tetap berjaya sampai sekarang. Namun ada salah satu bintang tamu yang mau kita rame-rame tanyain, karena ternyata beliau itu banyak sekali motivasinya. Nah, tapi nanti saya akan kasih kesempatan satu persatu untuk bertanya. Kira-kira kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan ditanyakan aja, nanti kita yang mewakili. Selamat malam Bangku, Bang Usman Jiro. Selamat malam semua. Selamat malam teman-teman. Senasib sebenderitaan. Selamat malam semua para pemirsa atau istilah sekarang Gen Z. Selamat malam guys. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau orang kata orang dia guys, sapanya kita juga halo guys. Halo, Supaya guys. kita tetap, supaya kita update. Iya. Kalau teman akrab lama nggak ketemu, halo bro. Hai, bro. Kalau zaman dulu, halo coy. Oke, lanjut. Oke. Di sini juga ada Kong Juki atau Bang Otoy. Sabar dulu dong. Halo guys, Wah, awalnya kagak perkakas. Ya. perkakas. Sukses selalu, sehat lahir batin. Dari zaman Majapahit sampai Gen Z. Halo guys. Ya. Halo, guys. Ya, oke. Oke, langsung Tommy. Ya guys, Ya guys juga. ketemu lagi kita. Oke, lanjut. Hai bro and sis, Oh, kita ketemu lagi di channel YouTube Tommy Film Production. lanjut Iya. ke abangku, Abang Rajab RM. Hai guys, jangan lupa dukung Tommy Film Film Production Production. dengan produksi film terbarunya. Oke. Terima kasih Abang Rajab. Ada debu-debu jalanan, sudah 7 episode. Ada Rahasia Jenab, sudah 2 episode. Di sini ada pemain dari semua. Ya. Tetapi sekali lagi seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ada yang spesial. Pada malam hari ini kita kedatangan seseorang yang sudah memiliki segudang prestasi, segudang film. Buset guys, kepanjangan kalau saya cerita. Langsung aja saya mau kasih kesempatan, kalau saya yang nanya kali ini supaya kebagian semuanya, saya kasih kesempatan buat Bang Otoy dulu untuk bertanya sesuatu kepada beliau. Set, mangga silakan. Siap. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Ya. Teman seperjuangan. Ya. Kamu udah nggak? Udah yakin banget. Itu dia. Soalnya bareng-bareng terus nih. Iya. Tapi kalau kagak ketemu, dia kalian ngapain ya? Dia bagaimana gitu pasti Iya. ada. Iya, iya, iya. Ah. Linda dulu dia yang nanya Oke, deh. Linda. Oke. Kelamaan mikirnya. Wah, ini dilewatin sekali dua nih. Siapin dulu pertanyaan. Iya. Oke deh kalau gitu langsung aja ke Linda Leona, silahkan. Oke, Bang Uje, Ya. mau tanya nih. Bang Ya. Uje kan udah malang melintang ya Iya. dari dunia persilatan kita. Ya, alhamdulillah. Hal-hal lucu apa sih yang dihadapin di lapangan? Kalau soal hal lucu banyak sekali ya. Ada yang kalau kita bilang blower istilahnya sekarang ya. Iya. Pada saat adegan kadang kita suruh A, dia dialog B, lupaan. Kadang kita kalau dalam film action, kadang kita suruh udah diatur koreografinya, tapi salah. Misal dia ngelak ke kiri, kena ke kanan. Untung aja karena tidak full power. Itu kalau kita bikin blower, dia akan ketawa. Misalnya pukul kiri dia ke kanan. Bahaya juga ya. Enggak, sebenarnya karena pasti setiap fighter itu kecuali dia baru, Iya. fighter itu dia pasti Kontrol. kontrolnya Kontrol, kuat, iya. feelingnya kuat karena udah terbiasa. Iya. Ya, kalau kecuali yang baru ya, kalau yang baru pun pada saat kita latihan kita selalu bilang hati-hati, ini lawan main kamu perempuan, ini jangan sampai salah, konsentrasi pada saat pengadeganan, jangan nganggap enteng. Gak ada orang yang pintar adalah Allah Subhanahu Wa Taala Iya. yang maha pintar. Nah, pernah ada accident nggak, Bang Uje? Ya namanya kerja ya. Yang Kalau fatal gitu maksudnya yang. kalau saya fatal insya Allah selama saya jalan mulai nyutradarin nggak ada, karena kita
Safety ya. Bukan satu safety, kedua kita latihan benar-benar. Kita peragakan. Kalau orang itu sebagai peran utama, kita harus menjaga peran utamanya. Betul. Kalau Ya. kita ada stand-in-nya, kita kasih stand-in. Stand-in-nya pun kita bukan stand-in yang abal-abal ya. Oh iya. Kita udah tahu jam terbangnya. Memang job desk-nya. Iya, cuman job desk-nya apakah kan ada beberapa misalnya adegan tabrakan apakah kita bedol dengan seling atau dengan proses Ya. komputer Ya. atau bagaimana atau kita reverse shot, banyak cara untuk membuat selamat tapi tidak mengurangi aksi daripada film tersebut. Betul. Safety Oke. karena keutamaan keselamatan adalah hal yang paling utama. Wah, luar Iya. biasa. Dari body protector kita pakai, kita siapin matras. Orang luar negeri kayak Jackie Chan sama Hung, kalau coba nonton filmnya, kalau dia berantem itu lantainya udah dari matras. Hmm. Kalau ada slow motion dia pasti kembang. Orang Hong Kong yang saya pernah ikuti ngaku orang Indonesia stand-in-nya gila-gila. Nekat. Kalau mereka safety-nya kuat. Iya. Stand-in di Indonesia murah, lebih mahal pemain utamanya. Kalau di luar negeri lebih mahal stand-in-nya Oh. daripada pemerannya. Oke. Kita pertaruhannya pengalaman dan nyawa. Bagaimana? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Sudah. Ah. Tepuk tangan dulu. Rupanya udah dapat Ada pertanyaan. gambaran. Roti. Eh, Ya, silakan. Aneh cuma mau tanya tuh susah, yang paling susah buat trik ya trik lah, trik. Sebenarnya bukan kita sombong ya. Iya. Kalau trik pertama kita menganalisa triknya apa yang kita mau bikin. Iya. Kita siapkan dulu safety-nya. Kita berkompromi karena di film itu sebenarnya kita banyak pendamping kita yang sudah profesional. Iya. Ada art, ada astrada kita, ada pihak editing. Kalau dalam film, kalau kata Bapak film DW Jiripit, editing is foundation of film art. Editing adalah dasar dari film, fondasi dari film. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita kompromi. Ini adegan ini berat nih. Ya, kita kompromi semua. Apa kita melalui stand-in atau bagaimana? Kita berproses dulu, kita berkompromi semua. Dibantu oleh staff-staff kita. Ketika udah deal begini, resikonya apa? Kita udah tanggulangi. Kita tanggung jawab bersama. Ya selama saya produksi, insya Allah dengan kita terbuka. Ketika kita bawa problem itu kita makan sendiri, nggak ada jalan keluar. Karena dengan banyak kepala, banyak pendapat akan bisa terpecahkan suatu adegan. Ada jalan keluar. Ya, Ada jalan keluar. seperti Kan itu. masing-masing biar kita bersaudara bisa berlima, lain-lain pikirannya, Oh iya benar. lain-lain pendapatnya, lain-lain sifatnya. Rambut Kita sama dikumpul- hitam. Ya, kita dikumpulin gini, Bang Tommy. Tapi kita sebagai seorang director harus menerima saran kalau Iya. itu benar masuk. Iya. Jangan egois. Tapi ada satu etika. Ketika di lokasi kita punya ide, jangan terang-terang begini aja Bang, begini aja jangan. Kita harus jaga tata krama siapa pemimpinnya di situ. Kita harus hormati dia memimpin kita. Dia membawa proyek ini. Bang, boleh nggak saya ngomong sama Abang? Kita tarik soalnya pasti ada ide kayak gini. Kalau idenya bagus, lebih bagus dari kita terima. Iya. Dan kita akui ketika selesai film ini, dia loh yang ngasih ide. Luar biasa. Gitu. Film itu kolektif dan kolaboratif, kerjasama. Wah. Bukan sendiri. Kalau lu sendiri, lu aja bikin sendiri, nyalain kamera. Ya keluarga lu aja yang main. Iya kan kayak gitu. Ada loh. lagi pertanyaannya? Cukup. Cukup. Saran nomor Oke, tiga. terima kasih Bang Otoy luarnya. Ternyata sudah dijawab secara langsung dari beliau. Bang Usman Jiro. Pertanyaannya sudah dijawab, Linda juga sudah dijawab. Masih ada nih. Ada Bu Tommy juga, ada Bang Rajab. Kali ini kita yang dekat ada dulu kali ya. Bang Rajab barangkali ini ya. Bang Rajab soalnya tadi ceritanya seru juga ya sama Bang Usman Jiro. Nah kali ini saya kasih kesempatan untuk Bang Rajab. Silakan. Ini gini. Ya. Saya mau tanya. Itu kan film-film Deng Uji ini wah banyak banget ya yang saya Alhamdulillah. lihat ya. Alhamdulillah. Kebetulan di Google itu buka Usman Jiro. Woi. Ya. Ini Bismillah. saya tanya karya. Ya. Maaf. Pernah nggak masuk nominasi atau juara ya atau juara dalam
dalam satu festival Dalam, atau ya. apa gitu. Kalau- maaf ya. Ya kalau Ya, tadi. saya masuk untuk diri pribadi sendiri, saya pernah jadi nominasi Festival Film Bandung. Ya. Eh, kenapa saya masuk nominasi? Saya masuk nominasi. Sayangnya film saya itu yang dikirim tidak dipersiapkan untuk festival. Oh. Diambil dari tayangan. Kalau misalnya kita dikasih suatu kesempatan untuk bikin, oh ini mau dibawa ke festival nih, Iya. kita nggak mungkin bikin secepat itu. Oh iya. Karena diambil dari tayangan, dikirim. Sekitar berapa ratus kompetitor pada saat itu, alhamdulillah kita masuk nominasi 5 sutradara. Itu baru dari tayangan aja udah Kayak masuk belum buat nominasi. sendiri gitu, Ya kita kompetitornya kan dia bikin sengaja, Iya. dia bikin bener-bener dia bikin Luar untuk biasa. festival, dia persiapkan untuk festival. Karena Ada dia yang- tahu buat festival. Iya ada yang bikin 9 hari, kita bikin 3 hari bro. Ya kebetulan masuk, ya bersyukur kita masuk. Saya tuh sebenarnya backgroundnya dari fighter, jadi alhamdulillah saya dengan melanglang buana ke berbagai PH, berbagai sutradara, saya juga akhirnya bisa bikin drama. Yang luar Masuk biasa. nominasi. Oke, terima kasih kepada Abang Usman Jiro. Wah, luar biasa. Masih dicecer sama pertanyaan teman-teman. Padahal ini teman semuanya nih. Tapi disinilah waktunya kita berbagi pengalaman. Ya, Luar biasa. pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Ya, Wih. itu. Iya. Baru gue mau oper. Wih. Tommy sahabat semua ini. Silakan Bung Tommy. Ya, untuk ujian maksudnya kalau tingkat kesulitan, pernah nggak ngalamin tingkat kesulitan yang benar-benar sulit? Ya, kesulitan itu pasti ada ya. Seperti saya bilang tadi, ya, dengan adanya kesulitan, kita kan teamwork. Ya. Kalau dalam satu judul kan kita teamwork. Ada kameramen, atau DOP, director of photography, ada art director. Art director orang-orang yang potensial, yang sudah aspek dalam bidangnya. Ya. Ada costumer, ada editing, ya kan? Ada saya sebagai director, ada asisten saya. Ketika kita mau mengalami permasalahan yang faktor kesulitannya tinggi, yang kita harus mengakui, waduh, gua agak sulit untuk bikin ini. Kira-kira ada bantuan dari teman. Misalnya dia, kita akalin aja dengan begini, kita akalin dengan, atau terbangnya kita pakai sling, atau kita blue screen aja. Kita blue screen, kita kasih plate-nya dulu, gitu. Terus kita tanya ke bagian editing. Kalau pakai blue screen atau pakai sling langsung, bisa nggak kita ilangin slingnya? Dia pasti kasih saran. Iya. Saran pertama dia pasti ada. Kita bikin sesuatu yang berkaitan dengan faktor kesulitan tinggi, kita harus berkompromi dengan editing. Karena yang saya bilang tadi, editing adalah fondasi dari film. Ya. Editing dasar dari film. Kalau rumah nggak ada fondasi akan rubuh. Seperti juga dengan film. Ya. Penyutradaraan terakhir adalah film. Sama dengan tukang jahit. Kita tingginya 110 pakai celananya. Iya. Ya, kita kasih dia 100 nggak cukup dong. Ya. Dia tidak bisa berkembang. Kalau tinggi badan dari celana kita dari pinggul ke sini 110, kita kasih 120 supaya dia bisa ada bereksperimen. Ketika kita ketahui faktor kesulitan, berembuk semua, kita meeting. Kita meeting semua. Bagaimana pendapat lu persoalan ini nih? Produser juga pasti akan ikut. Saya mau bikin kayak gini nih. Apa jalan keluar? Saya mau bikin kebakaran. Apakah itu pakai miniatur? Apakah itu pakai spiro effect? Ya kan? Apa itu dengan ada sistem lock, ada sistem apa kan? Kita panggil ahli-ahlinya. Siapa stand in di sini nih? Kayak waktu bikin Selma dan Ular Siluman. Pendi Pradana ngamuk menghancurkan rumah-rumah. Ada orang keluar dari rumah dalam keadaan terbakar. Kita panggil Gatot, special action untuk special trick. Mau tabrakan, mau kebakaran, pakai orang itu. Cuman kita harus tahu safety-nya. Stand in di Indonesia terlalu berani. Iya. Nah, kita pakein. Saya lihat dia pakai batang pisang. Kedua bawang pisang dilapisi dulu baru Iya. pakai. Terus kita pakai
baju pemadam kebakaran yang anti api. Oh. Terus ada kodenya. Kita juga harus siapin tangki pemadam kebakaran, Oh iya. ya kan? Supaya dia ada kode ketika dia jatuh, berarti dia udah kepanasan. Iya. Ditutup pakai karung basah dulu, baru disemprot atau disemprot duluan. Iya. Jadi insya Allah karena kita pembuat film, kita making film, pembuat film, kita tidak jalan sendiri. Luar Insya Allah biasa. ada orang yang membantu kita. Itu namanya teamwork, kerja koreksi dan kolaboratif, koleksi dan kolaboratif. Luar Tidak ada persoalan yang tidak dipecahkan kalau kita memakai kepala-kepala pikiran kita semua. Kita jangan ego sebagai sutradara. luar biasa. Iya. Linda mau nanya lagi. Iya. Itu kan tadi, Nambah itu kan ya? tadi teknis ya Bang Uje. Iya. Ada yang satu, itu kan Ya. tadi teknis. Nah kalau seandainya Bang Uje pernah nggak ngalamin pemain yang susah banget dikasih tahu, susah banget dibilangin, maksudnya dikasih suruh blocking gini-gini atau suruh improv ini dia nggak paham-paham gitu. Itu sebenarnya pernah kita ngalamin. Hmm. Pernah ngalamin. Cuman saya bilang sama dia, kenapa kamu ambil peran ini? Kalau kamu nggak sanggup, seharusnya kamu bilang saya nggak bisa. Dengan begitu dia memaksa dirinya untuk produksi. Kembali saya bilang, produksi itu adalah kembali detiknya. Detiknya ada kalau kita kehidupan sehari itu detik biasa. Kalau produser kan kita tanggung jawab. Iya. Bagaimana biaya produksi ya, misalnya FTV kamu dikasih kesempatan satu episode 120 juta. Rasa kepercayaan itu yang kita pegang. Iya, betul. Kita juga sebagai casting. Kalau kita nggak bisa, kita angkat tangan. Jangan dipaksain. Bilang mampu kalau mampu. Ada lagunya bilang tidak kalau tidak, bilang hitam kalau hitam, bilang putih kalau putih. Ya, jangan dipaksain. Ya. Banyak yang rugi pada saat itu. Iya. Dipermalukan di depan umum. Iya. Kadang kita juga, aduh ini kita perlu waktu nih. Aduh. Apalagi kalau stripping. Iya. Waktunya kita ditunggu sama editing. Apalagi kalau live. Kita dapat pemain kayak begitu. Aduh. Kasihan dia, dipermalukan sama orang. Sian. Ya, jangan mau ngetop tapi nyusahin orang. Betul. Harus kita masuk ke dunia film. Dunia film adalah memang bercita-cita kita akan jadi bintang, jadi apa? Amin. Kalau dia berhasil. Amin. Itu dia. Ya, Kita harus tadi. punya kemampuan. Sebagai seorang fighter, kamu mampu tuh adegan ini. Saya mampu sih untuk fightingnya, Bang. Hmm. Tapi kalau untuk lompatnya ke sana, saya nggak mampu. Lebih baik kita ngomong itu. Ada peran pengganti, ada budgetnya. Ya. Ya kalau tidak bisa dengan lompat, dengan boneka dan sebagainya. Kan ada proses editing, ada solusi, ada apa semua. Jangan sampai ada korban, amit-amit. Luar Ya, biasa. ya, gitu. Jangan sampai ada Saudara-saudara, sahabat, teman Tommy Film Production dimanapun teman-teman berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia sampai Timur Leste, dari Tanah Abang sampai Muara Angke, Hong Kong, Taiwan, India, United States sampai Tanjung Priuk. bermuaranya Tanjung Priuk. Bermuara Tanjung Priuk. Karena sungai, 13 sungai, kalau saya lihat dari berita ya, pengetahuan, 13 sungai mulai dari Bogor ke sana mengalir ke Jakarta dan bermuara Di di Tanjung Priuk. Priuk. Makanya kalau hujan Tanjung Priuk Duluan ya, siap-siap. Bob. Iya. Orang dikirim air, bukannya uang yang dikirim. Air yang dikirim. Pantesan banyak talent dari Tanjung Priuk. Luar biasa, ada Bang Otoy, Wah, multi talent semua ini. ada Bung Tommy Kindangnya. Ini beliau dulunya pernah berperan dari nol, guys. Dari yang begitu lewat kakinya doang. Ya, saya tuh. Ya, itu udah kecemaman gitu ya kan. Tapi ya alhamdulillah ya, senang ya Bang Otoy ya. Ada yang begitu lewat ketembak biar mati. Udah. Ada yang seperti itu. Nah, di sini nih berhubung mumpung guest star pada malam hari ini adalah beliau, Bang Usman Jiro, yang punya segudang film kali ya, segudang film, segudang prestasi, guys. Seorang yang lulusan insinyur teknik perkapalan, kira-kira aja tiba-tiba banting setir, bukan banting setir lagi tuh, apa namanya nih? Apa tuh? Berputar 360 Itu 360 derajat tuh, cek, langsung balik. Tuh Kang Insinyur jadi sutradara, guys. Banting setir. Gila. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bang. Terima kasih ya. Saya kebanyakan ngoceh, langsung saya mau bertanya kepada
Mohon izin Siap. perjalanannya. Wah, Usman Giro, beliau nih saya banyak sekali dapat ilmu. Amin. Saya bingung. Itu pertama kenal sama dunia film tuh boleh dong diceritain buat penonton di rumah. Seperti saya bilang tadi pada saat kita live streaming di channel Tommy YouTube Film. Tommy Film Production, saya udah bilangin kalau ada cerita kita jangan lupa kacang lupa kulitnya. Jadi saya ke film itu melalui pertama dari Edi Santosa. Saya dikenalkan karena kebetulan teman satu SMP saya tuh saya dikenalkan sama, saya panggilnya kakak Kak Robert. Kalau istilah kita anak-anak fighter dan anak-anak sinetron baik itu drama maupun fighter semua di dunia film sekarang ini ya, mulai dari tahun 80-an sampai era sekarang memanggilnya Suhu. Ya, cikal bakal saya dari situ. Saya main di film Padasri pertama kali tahun 84. 3 pendekar bermain api. Saya memulai dari situ. Terus saya jadi fighter, jadi pemain tambahan lah. Tapi nggak dapet dialog ya. Iya nggak dapat dialog. Terus berkembang. Terus akhirnya alih profesi menjadi pencatat skrip. Seperti itu saya bilang saya sekolah kursus penyutradaraan di KPU. KPU kan sebenarnya umum, ada penulis skenario, ada kamera, ada art, ada pimpinan produksi atau manajemen produksi. Terus ada penyutradaraan. Karena saya tertarik, akhirnya saya pilih itu. Pada saat itu susah untuk mendapatkan menjadi suatu profesi, kita harus magang dulu dengan 3 sutradara baru kita dapat kredit. Dan kita melapor kepada bagian pengurus. Minta rekomendasi ke KFT pada saat itu kalau nggak salah Baron Hatmadi yang pemimpin skrip yang pada dia yang kuning. Saya izin sama dia, saya datang ke rumahnya, saya tungguin dari jam 4 pagi, jam 4 sore saya tunggu beliau keluar. Pada saat itu jam 9 malam saya tungguin, saya takut nungguin, saya harus dapat rekomendasi, akhirnya saya dapat. Saya skrip pertama di film Pusaka Penyebar Maut sama almarhum Siswarga Matama Putra, peran utamanya Pendi Pradana dan Susana, fighting directornya Suhu Robert. Itu kita ketemu sama teman-teman. Luar biasa. Berikutnya ke Dalam Buana ke film action, awalnya film action dan horor. Akhirnya ketemu dengan sinias-sinias seperti Maruli, Edi SS dan lain-lain. Saya merambah ke drama. Luar biasa. Seandainya Suhu Robert mohon izin nonton nih acara kita pada malam hari ini, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kak Robert atau Edi Sato sehat selalu. Terima kasih. Saya tidak bisa berkata apa-apa, ucapan terima kasih. Saya tidak bisa berdiri begini kalau tanpa peran Suhu. Semoga Suhu sehat selalu dan berkah. Ya, semoga bisa comeback lagi. Saya siap bekerja sama dengan Suhu. Semoga kita bisa bangkitkan lagi teman-teman kita di Tanjung Priuk semua. Karena Tanjung Priuk ada gudang talenta. Luar biasa. Cikal bakal perfilman action di Mantap. Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Suhu, terima kasih. Waduh, ini saya terbawa juga nih. Sebenarnya kita semua reuni ya. Iya. Jadi ada dulunya Bang Usman ini sama-sama dari bawah, tiba-tiba Bang Usman lari ke sutradara, terus ada lagi teman kita yang larinya ke lighting gitu kan. Aduh, ini luar biasa dan sekarang ternyata masih ada yang mau nanya. Saya persilakan. Bang Tommy kayaknya Bang mau Tommy, mau ya. Oh, ini nanya. cuma mau tanya. Ya. Pasti ingat kejadian kejadian almarhum Bu Adi Oh, mau kebakar, ingat nggak waktu Susana mau dibakar iya, di Pelabuhan Ratu? iya, iya. Nah dia almarhum Bu Adi itu, saya pada saat itu
dia kan bekas dari wayang orang ya, kalau nggak salah ya, Reok Ponorogo. Iya. Saya waktu itu ngobrol ketika saya selesai ngetik skrip, karena dulu laporan skrip itu diketik nggak kayak sekarang kan ya. Ketik kita harus bikin NG cuttingnya, kita akan bikin dialog sini untuk dubbing, untuk editing. Saya selesai ngetik, saya nggak salah waktu itu di Pangandaran di Hotel Soka. Saya mau makan mie di Karim kalau nggak salah, depan warung itu Karim, catatan si Karim, kita catatan si Karim. Kalau kita apa-apa ngutang di situ. Uang lu gini, Iya. catatan si Boy, ini catatan si Ali. Iya, kita nunggu buang saku dikasih. Terus saya lagi kira-kira jam 11:30 dia baru pulang tuh. Saya tanya, dari mana Mas Buadi? Saya habis begini ya, habis jalan minum-minum gini ya. Mas Buadi maaf ya, saya nggak, maaf jangan sampai tersinggung. Saya cuma bilang, Mas Buadi kan berkarya pakai tenaga, keahliannya pakai tenaga. Jangan suka begadang, saya bilang, nanti akan sakit badannya atau bagaimana, tidak maksimal pada saat stand in, dirawat badannya. Dan ketika dia meninggal tuh, saya dengar dia syuting sama Eddie Yonatan, patah ini tulang lehernya. Mas Surkati pada saat itu Pimpro, dia telepon saya sama dia ke rumahnya, saya menghimpun dana. Siapa saja yang pernah di stand ini namanya, saya telepon Susana, saya telepon Suhu pada saat itu bikin benteng Moraya di Manado. Saya kasih kabar. Terus saya kumpulin uangnya. Semua dari Susana, dari Penny Pradana dan lain-lain. Saya kumpulin dapat uangnya, terus dari Kanta Indah Film. Saya dapat, terus Kanta Indah Film menjamin anaknya sampai kuliah kalau nggak salah pada saat Luar itu. biasa. Saya datang ke rumahnya ngantar itu sumbangan. Dilalanya anaknya ketusuk matanya sama lidi. Jadi uang yang saya bawa itu digunain buat berobat. Allah. Iya. Itu salah satunya stand ini yang paling berani yang pernah saya lihat. Keduanya indah dan berani adalah Anto dari sirkus. Baru menyusul Keling, Usman Sabu, Harry, terus baru Dadi karena dia senam, dia indah. Gitu. Terus Edi Jumlati ya? Ya, Edi. Jadi itu anak Bandung kan? Iya, Bandung Dadi. Dia itu yang memperjuangkan film action supaya bagus, mengorbankan nyawanya istilahnya untuk peran pengganti. Kalau di luar negeri ceritanya Stan itu mahal daripada ini. Daripada pemeran utama. Iya, daripada pemeran ini. Kita orang kebakar, safety-nya kayak begitu. Kita sedih sebenarnya. Tapi berkorban untuk kemajuan film Indonesia. Luar biasa. Oke, teman-teman semua masih saya memberikan kesempatan, tapi nggak banyak-banyak, cukup satu pertanyaan lagi karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Kali ini silakan yang ingin bertanya, siapa? Nggak ada? Ya, Bang Rajab. Atau cukup? Kalau Udah cukup, pesan-pesan Bang Tommy buat apa ya? Buat saya, Buat teman-teman yang baru bergabung. pesan Bang Maksud Uje. saya Pak. Bang Tommy, Bang Uje. Pesan untuk Bang Uje, untuk teman-teman yang baru bergabung, apa aja sih yang harus bergabung ke film? Ya, Harus gimana sih gitu loh. Kayak anak saya lah ya. Nah, buat teman-teman gitu. yang baru bergabung di dunia film, Ya. ya harus semangat Main, ya. ya. Utamanya adalah disiplin paling utama. Terus mengikuti instruksi, apalagi kalau ada adegan berat, ikuti instruksi, konsentrasi full. Karena ini kaitannya dengan, maaf ya, amit-amit jangan sampai terjadi kecelakaan. Konsentrasi, terus baca skenario, baca analisa peran apa yang kita dapatkan. Ketika kita masuk ke satu frame, siap-siap untuk take, kan kita harus reading dulu. Perhatikan benar-benar kapan saya mulai. Jangan serobot. Jangan hanya menghafalkan dialog saya. Habis dia ngomong ini, saya harus sambar ini. Kita bereaksi. Kita jangan ego. Film kan dialog sehari-hari kan. Tapi kita jangan nabrak-nabrak. Konsentrasi yang penuh. Sekecil apa peran itu, kalau tidak ada peran kecil, semua saling mendukung. Dari kecil bisa jadi besar. Luar biasa. Ya. Jadi semua taat sama peraturan, taat instruksi.
taat dengan kedatangan dan sebagainya. Karena dengan cepat datang, dengan cepat kita memulai, dengan cepat pula kita break. Tidak memakan budget, harusnya 2 jam kelar, kita bisa bikin 1 jam. Harusnya 15 hari, kita bikin 12 hari. Luar biasa. Ya, harusnya karena disiplin semua. Jangan saling iri, saling kompak semua demi kemajuan. Tidak ada seperti kata Abang ini, tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Ya, tidak ada waktu terlambat. Tidak ada umur untuk maju, terlambat untuk maju. Ya, ingat kita teman, kadang kita bersenggolan, kadang kita ini saling memaafkan. Kalau kita ibarat piring, kalau piring kotor, kita cuci pasti bersenggolan. Untuk apa? Menuju bersih. Iya, Gitu. betul. Bersenggolan, bunyi pangpring, menuju bersih. Semua tanggung jawab. Tidak ada peran kecil, tidak ada peran besar. Peran besar, peran kecil menentukan untuk menunjang untuk peran besar. Iya, tidak ada peran hina di film. Waduh, saya cuma dapat peran ini. Iya. Tidak akan mengalir ceritanya kalau tidak ada peran. Tidak boleh dendam juga kan? Iya. Kalau, waduh, gua Kompak. belum dapat dialog nih. Ya, oh itu zaman Wah. saya. Itu motivasi. Iya. Motivasi, iya. Motivasi untuk maju. Oke, terima kasih banyak Ya. untuk abangku, Ya. luar biasa berbagi semua Saya cuma pengalamannya. berbagi Kami aja, semua berbagi sangat pengalaman senang dengan ke kehadiran. saudara-saudara saya, Luar biasa. sahabat saya, teman dari awal. Alhamdulillah ada Tommy memanggil saya, jadi ada reuni. Iya, Ada iya. reuni. Makasih juga. Ya, berbagi cerita dengan teman-teman. Iya. Saya siap kalau diminta, jangan sungkan-sungkan. Luar biasa. Saya siap untuk membantu, siap dan sebagainya. Kalau misalnya ada bisa mau datangkan bintang tamu, kita coba lobby. Siap. Weh. Dengan keterbatasan honor kita, Cie. dengan keterbatasan apa yang kita dapat. Kalau kita lobby dengan baik-baik, barangkali gratis. Oh, jangan khawatir kalau itu mah. Ya, kita coba Tommy luar juga biasa. supaya kita dapat sponsor atau pendor. Amin. Bisa menunjang dana kita apa. Kita berdoa semoga ada investor bisa berkembang film kita. Amin. Semua ya. Akhir kata, Akhir kata, ya langsung kita ditutup. berdoa, Berdoa. semoga dengan mengucap Al-Fatihah semoga kita semakin sehat, Amin. semakin maju. Amin. Tommy Film Production dan lain-lainnya akan muncul dari Priuk. Amin. Kita berdoa semoga berhasil dan saling kompak Amin. untuk menuju sukses. Amin. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita boleh tos ya? Amin. Ya, Tos. sama. Tommy Film sukses. Sukses! Makasih. Sampai ketemu lagi. Bye.